Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ratih Kurniasari, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1. Hari ini saya Rasidin Saputra dari kelas 8B izin menjalankan tugas saya, yaitu membahas salah satu novel yang saya pilih, menceritakan kembali sinopsisnya. Untuk novel pilihan saya memilih salah satu novel yang cukup populer di kalangan remaja, khususnya di Jepang. Karya dibuat oleh Saeki San yang diterbitkan pada tahun 2019. Bahkan novel ini sudah ada adaptasi versi animenya. Penasaran? Judulnya adalah The Angel Next Door Spoils Me Rotten, atau bahasa Indonesianya adalah Tetanggaku yang seperti malaikat memanjakanku. Waduh, judulnya saja sudah sangat menarik untuk diceritakan kembali ya. Langsung saja ke sinopsisnya, let's go! Cerita dimulai ada seorang siswa SMA yang bernama Fujimiya Amane. Dia adalah siswa SMA yang terkenal gaya hidupnya itu kurang teratur. Dan bahkan dia hidupnya itu tinggal sendiri di apartemen. Karena itu dia juga malas untuk menghidupkan dirinya sendiri atau mengurusi dirinya sendiri, kayak makan mie terus juga jarang membersihkan apartemen, sampah di mana-mana, pokoknya pemalas banget. Berbanding terbalik dengan tetangganya yang juga seorang siswa SMA yang satu sekolah dengan Fujimiya Amane. Dia adalah seorang gadis yang cantik, pintar, dan juga terampil dalam bidang apapun. Dan teman-temannya Amane pun menjulukinya sebagai malaikat karena saking sempurnanya di mata mereka. Namanya adalah Mahiru Shina. Nah, karena cerita ini romance, kok bisa tiba-tiba mereka berdua menjadi sangat dekat? Pertemuan awal mereka pada saat Fujimiya Amane pulang sekolah, melihat Mahiru Shina yang sedang duduk sendiri di sebuah ayunan di salah satu taman. Di sana cuaca sedang hujan deras dan akhirnya merasa kasihan. Akhirnya Amane memberikan payung tersebut ke Mahiru secara ikhlas. Walaupun dirinya tahu akan kehujanan dan jatuh sakit. Beberapa hari kemudian Mahiru pun mulai penasaran nih. Wah, siapa nih Amane ini? Kok dia baik banget gitu ya? Kok dia dermawan banget gitu? Dan akhirnya karena merasa iba dan juga sebagai rasa ucapan terima kasih, akhirnya Mahiru pun memberanikan diri untuk mengunjungi apartemennya si Amane ini. Karena si Mahiru dan Amane ini tetanggaan, jadi nggak usah capek-capek lah ya pindah gedung atau naik motor. Nah, dengan rasa bentuk terima kasihnya ini adalah si Mahiru ini membantu untuk membersihkan kamarnya si Amane ini, karena kan kamar itu berantakan dan tidak terurus ya, serta memasakkan makanannya setiap malam ya teman-teman. Waduh, so sweet banget ya. Karena itu akhirnya si Amane pun mulai menunjukkan rasa suka, rasa cinta ya, karena si Mahiru ini kok dia baik banget gitu ya. Dan perasaannya pun sama dengan Mahiru pun, waduh kok ada ya cowok sebaik ini. Padahal si Mahiru itu jarang banget guys ngomong sama cowok, paling cuman kayak apa ya, ngobrol-ngobrol tentang tugas, nggak pernah sedekat ini, seintim ini. Dan bahkan paling gongnya pada saat si Amane ini sakit karena demam, karena si payungnya ini kan dipinjemin ke si Mahiru, alhasil kan si Amane ini kehujanan, nah dia tuh demam, bahkan diurus guys, karena rasa iba dan terima kasihnya. Segampang itu guys dapet cewek guys di anime itu guys, di novel ya. Aduh. Alhasil dengan kedekatannya ini, si Amane pun mulai memperbaiki diri lah ya. Bertanggung jawab, karena malu-maluin ya teman-teman ya, harus jaga image ya depan orang ya. Nah, tetapi si Mahiru ini juga punya salah satu kelemahan, itu dia tuh punya sisi rapuh dan juga kesepian guys, yang jarang orang ketahui. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun saling memberikan pengaruh positif dan juga lebih terbuka satu sama lain. Kedekatan mereka tumbuh secara perlahan melalui kebersamaan dan kehidupan sehari-hari. Yang akhirnya pada ending cerita mereka menjadi pasangan hidup yang bahagia teman-teman. Oh my god, my kisah tuh. Cerita ini menggambarkan hubungan yang hangat dan juga realistis. Pelan-pelan tapi pasti, serta menggambarkan bagaimana dua orang yang memiliki dua kepribadian yang berbeda
saling melengkapi satu sama lain. Wow. Kita masuk ke bagian evaluasi. Novel ini memiliki banyak kelebihan, terutama di penyajian cerita yang simpel dan tidak terlalu rumit, sehingga pembaca bisa mengikuti alur yang tidak terlalu rumit atau memiliki makna-makna yang sulit dimengerti ya. Karena namanya juga ini adalah light novel atau novel ringan. Selain itu, karakter tokohnya juga kuat dan juga berkembang. Khususnya si Amane dan Mahiru ini yang membuat ceritanya itu menjadi lebih terasa hidup dan juga menarik. Walaupun ini adalah novel yang bagus, tetapi pasti ada kekurangannya teman-teman ya. Salah satunya itu adalah penyajian konfliknya itu kurang menegangkan dan kurang kompleks. Dimana jadi si pembaca itu merasa, ini kurang seru, kurang menegangkan. Terus juga alur ceritanya itu lambat teman-teman. Jadi untuk kalian para pembaca yang suka novel yang banyak aksi-aksi ya, itu mungkin kurang cocok dan terasa monoton untuk kalian. Tetapi bagi gua novel ini cukup menyenangkan ya teman-teman, apalagi untuk kalangan remaja yang suka novel genre romantis ya, romance slice of life, kehidupan sehari-hari ya, apalagi untuk yang para jomblo-jomblo, saya sangat rekomendasiin ini karena mengandung sangat banyak gula. Awas kalian bisa diabetes teman-teman ya. Gua aja suka ketawa ketiwi sendiri guys ngebaca ini. Oke, mungkin segitu aja untuk tugas hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ratih Kurniasari yang sudah ingin mendengarkan sinopsis dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau kurang sopan karena saya lebih suka penyajian tugas itu terlihat lebih natural ya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.